Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, mindfulness, dan saat teduh Anda. Menemani pagi Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah dilalui sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, keresahan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, sadari, dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk melalui hidung Anda. Pusatkan pikiran pada apa yang akan kita bahas. Sekarang, mari kita mulai. Kita duduk di sebuah tepi danau yang tenang, sore hari yang lembut. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tetapi sinarnya mulai berubah menjadi emas kemerahan. Angin lewat perlahan, membawa aroma dedaunan basah dan suara air yang menyentuh tepian batu. Dan di tempat itu, di antara hembusan angin yang pelan, kita hanya duduk, diam, mendengarkan. Seolah dunia memberi ruang yang besar untukmu bernapas. Mungkin selama ini, kita tidak pernah mendapatkan ruang seperti ini. Ruang untuk jujur pada diri sendiri. Ruang untuk bertanya, kenapa aku begitu lelah? Kenapa hatiku berat sekali? Kenapa hidup terasa seperti berlari tanpa tujuan? Kita hidup dalam ritme yang cepat, apalagi bagi kita yang harus mengejar target, yang dikejar tugas, yang sedang membangun karier dan keluarga. Kita selalu bergerak, selalu mencoba kuat, selalu ingin tampak baik-baik saja. Dan di antara semua itu, kita sering lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus bertahan tanpa henti. Bahwa manusia tidak harus selalu menang, bahwa ada saat kita boleh menyerah. Kalimat itu mungkin terdengar tabu. Kita tumbuh dalam budaya yang memujinya, jangan menyerah. Terus maju. Yang gagal adalah yang berhenti. Diam itu kalah. Kita harus terus bertahan. Namun semakin kita duduk lebih lama di tepi danau itu, sambil mendengarkan suara hati yang jarang kita dengarkan, kita akan sadar sesuatu. Ada kalanya menyerah bukan bentuk kelemahan. Ada kalanya menyerah adalah cara kita kembali pulang. Mari kita merenungkan beban-beban itu. Beban yang selama ini kita simpan diam-diam, tetapi terasa berat dalam dada. Ketika pekerjaan tidak lagi memberi makna. Ada hari-hari ketika kita duduk di depan layar laptop selama berjam-jam, tetapi tidak merasakan apa-apa. Tanganmu bergerak, tetapi hatimu beku. Kita membaca email, mengisi laporan, menghadiri meeting yang seolah tidak pernah ada ujungnya. Kita tertawa saat rekan kantor bercanda, tetapi di dalam dirimu ada ruang kosong. Seperti lemari yang sudah penuh, tetapi masih dipaksa menampung barang-barang lain. Seperti hati yang ingin beristirahat, tetapi dipaksa terus berjalan. Kita berkata dalam hati, apa ini hidupku yang sebenarnya? Kenapa rasanya aku hanya bertahan? Ketika impian tidak lagi seperti impian. Ada impian besar yang dulu kita genggam erat, tapi sekarang impian itu mulai berubah bentuk. Dulu indah, sekarang melelahkan. Dulu memberi semangat, sekarang menghabiskan tenaga. Dulu terasa seperti cahaya bintang, sekarang terasa seperti beban yang menarikmu turun. Kadang bukan impian itu yang salah, kadang waktu yang salah, kadang cara yang salah, kadang dirimu sedang berubah, dan itu tidak apa-apa ketika kita menjadi orang lain demi bertahan. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, kita sering menyesuaikan diri, menahan diri, menyembunyikan diri. Lama-lama, kita merasa lelah menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dirimu. Dan perlahan-lahan, kita bertanya, siapa aku sebenarnya? Ketika dunia terlalu bising. Dunia modern adalah dunia yang memaksa kita mendengar suara-suara yang terlalu banyak. Suara tuntutan sosial,
suara ekspektasi keluarga, suara dosa-dosa masa lalu, suara kekhawatiran masa depan, suara perbandingan di media sosial, suara hati yang berbisik bahwa kita tidak cukup. Kita hidup dalam kebisingan mental, dan kita lupa bahwa dalam kebisingan, keheningan itu hilang. Ketika kita takut mengakui kelelahan, kelelahan adalah kondisi manusia. Namun sebagian dari kita takut mengakuinya karena kita ingin tampak kuat, ingin tampak bisa diandalkan, ingin tampak layak dicintai. Padahal, kekuatan bukan hanya bergerak maju. Kekuatan juga ada dalam berhenti, dalam mengakui batas, dan kadang dalam menyerah. Ada seorang lelaki bernama Aku. Setiap pagi ia bangun lebih dahulu sebelum matahari muncul. Bukan karena semangat, tetapi karena kecemasan yang tidak membiarkan ia tidur nyenyak. Ia bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Di wajahnya tersimpan senyum yang ia pakai seperti topeng. Dan setiap kali ada yang bertanya, "Capek enggak?" Ia selalu menjawab, "Gak apa-apa kok." Padahal di hatinya, ia ingin sekali berkata, "Aku lelah, sangat lelah, dan aku tidak tahu apa yang sedang ku kejar." Suatu hari, saat hujan turun pelan, ia duduk sendirian di balkon apartemennya. Ia melihat tetesan air jatuh satu persatu, perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Dan ia bertanya, "Kenapa hidupku tidak bisa seperti tetes air ini? Tenang, mengalir, tidak memaksa apapun." Detik itu juga, ia ingin menyerah, namun bukan karena ia ingin kalah, tetapi karena ia ingin hidupnya kembali. Ada saat kita boleh menyerah. Kita akan belajar sebuah kebijaksanaan yang penuh dengan kesederhanaan, kejernihan, dan fokus pada pengalaman langsung. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa kebenaran bukan sesuatu yang perlu dikejar dengan keras, tetapi disadari dengan hadir. Kebijaksanaan tidak menolak usaha. Kebijaksanaan tidak melarang kerja keras. Tapi kebijaksanaan mengingatkan, penderitaan datang ketika kita memaksakan apa yang seharusnya dilepaskan. Dalam konteks ini, kebijaksanaan memberi kita cara lain memahami arti kata menyerah. Bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai kebijaksanaan. Mari kita bahas beberapa poin kebijaksanaan yang selaras dengan tema "Ada Saat Kita Boleh Menyerah". Kebijaksanaan mengajarkan, lepaskan saat kita sudah tidak menjadi diri kita sendiri. Dalam kebijaksanaan ada konsep kekosongan. Kosong bukan hampa. Kosong adalah ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi diri sendiri, ruang untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Ketika pekerjaan membuatmu kehilangan dirimu, ketika ambisi membuatmu berhenti merasakan hidup, ketika pencapaian membuatmu semakin jauh dari kebahagiaan, kebijaksanaan berkata, lepaskan, menyerahlah pada versi hidup yang memaksamu menderita. Menyerah pada sesuatu yang menyakiti bukan berarti menyerah pada kehidupan. Justru disitulah kita mulai hidup kembali. Kebijaksanaan mengajarkan menyerah bukan berhenti, tapi berhenti melawan arus alami. Dalam kebijaksanaan ada prinsip tidak memaksa. Ini bukan pasrah buta, melainkan berhenti melakukan perlawanan yang tidak perlu. Seperti sungai. Sungai tidak memaksa dirinya menjadi gunung. Ia cukup mengalir. Ada titik di mana yang paling bijak dilakukan bukanlah terus berjuang keras, tetapi membiarkan sesuatu berjalan apa adanya, meskipun itu berarti melepaskan sebuah rencana, posisi, atau mimpi lama. Kadang-kadang yang harus kita serahkan bukan mimpi kita, tapi cara kita mengejarnya. Kebijaksanaan mengajarkan menyerah adalah menemukan ketenangan dalam ketidakpastian. Kita sering berpegang pada sesuatu karena takut melepaskannya. Takut kehilangan, takut gagal, takut kecewa, takut dicap lemah. Kebijaksanaan berkata, jika kita memegang terlalu erat, kita akan terluka.
Menyerah berarti memberi ruang bagi ketidakpastian. Dan dalam ruang itulah kita menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Kebijaksanaan mengajarkan menyerah pada ego, bukan pada hidup. Kita sering berjuang keras bukan karena suatu hal benar-benar penting, tapi karena ego kita tidak ingin terlihat kalah. Ego ingin kita bekerja terus tanpa istirahat. Ego ingin kita terlihat selalu kuat. Ego ingin kita mencapai lebih dan lebih lagi. Ego ingin kita tetap berada di jalur yang orang lain harapkan. Orang bijaksana mengajak kita melepaskan ego itu. Saat kita menyerah pada ego, justru hidup terasa lebih ringan. Menyerah karena lelah adalah wajar. Menyerah karena ingin menemukan diri sendiri adalah bijaksana. Kebijaksanaan mengajarkan diam adalah bentuk menyerah yang paling dalam. Dalam kebijaksanaan, meditasi adalah inti. Diam bukan pasif, diam adalah cara untuk mendengarkan. Menyerah tidak selalu berarti mengambil keputusan besar. Kadang, menyerah berarti berdiam diri sejenak dari kebisingan dunia untuk kembali ke pusat diri. Kebijaksanaan mengajarkan di dalam keheningan segala jawaban muncul. Menyerah menjadi pintu menuju pemahaman diri. Bayangkan seseorang bernama ego, seseorang yang bekerja keras setiap hari untuk membangun karirnya. Ia ambisius, cerdas, dan penuh tekad. Tapi selama bertahun-tahun, ia hidup dalam tekanan yang tak terlihat. Ia memikul mimpi yang terus ia jaga seperti bunga kaca, cantik tetapi rapuh. Setiap hari, ia merasa harus menjadi yang terbaik di kantor, di rumah, di mata teman-temannya, di media sosial. Namun suatu malam, ketika ia tengah lembur bekerja seorang diri di kantor yang sudah kosong, ia menangis tanpa suara, tanpa alasan konkret. Air mata itu hanya jatuh. Malam itu, ia menyadari dia tidak lagi bahagia. Dia lelah menjadi sosok yang bukan dirinya. Dia lelah mengejar sesuatu yang tidak lagi membuat hatinya berdenyut. Saat itu ia berkata, pelan, "Baiklah, hari ini aku menyerah." Dan entah bagaimana hatinya menjadi terang dan tenang, karena ia sadar yang ia lepaskan bukan hidupnya, tapi belenggu yang selama ini ia buat sendiri. Mari kita rangkum. Ada saat kita boleh menyerah. Karena menyerah bukan kekalahan, tetapi bentuk keberanian untuk mengakui bahwa kita manusia. Dalam budaya yang memuja ambisi dan kecepatan, menyerah sering dianggap salah. Padahal, justru di titik menyerah itu, kadang kita menemukan arah baru. Dari kebijaksanaan kita belajar bahwa menyerah bukan berarti berhenti hidup, tetapi berhenti berpegang pada hal-hal yang membuat kita menderita. Kita boleh menyerah pada hubungan yang menyakitkan, pekerjaan yang menguras jiwa, ambisi yang tidak lagi sehat, versi diri yang bukan kita, standar hidup yang tidak perlu. Karena menyerah kepada hal-hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dan ketika kita duduk kembali di tepi danau yang tenang itu, kita akan sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa keras kita bertahan, tetapi tentang bagaimana kita memilih apa yang pantas diperjuangkan. Kadang, menyerah adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih damai, lebih sederhana, lebih sesuai dengan dirimu yang sebenarnya. Pada akhirnya, ingat satu hal ini. Kita boleh menyerah, bukan untuk berhenti hidup, tetapi untuk mulai hidup kembali. Saat ini, mungkin rasa sakit mulai mendera punggung Anda, rasa kaku mulai terasa di kaki Anda. Sadarilah bahwa rasa sakit itu hanya fenomena sementara yang tidak kekal. Sadari bahwa rasa sakit itu ada, cukup menyadarinya. Jangan dilawan, jangan juga mengikutinya. Sadari sensasi itu tanpa mengganggu konsentrasi Anda, dan perlahan rasa sakit itu menghilang.
saya kembali mengajak Anda untuk fokus, kembali dan duduk di tepi danau yang tenang pada sore hari. Cahaya matahari mulai meredup, berubah menjadi emas yang hangat. Permukaan air tampak seperti cermin yang memantulkan langit senja yang perlahan memudar. Angin mengusap lembut kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai menguning. Di tempat ini, suara dunia melemah. Tidak ada klakson, tidak ada notifikasi, tidak ada suara mesin kantor yang monoton. Yang terdengar hanya desir angin dan bisikan air yang menyentuh batuan. Dan di tengah ketenangan itu, kita duduk dengan diri sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Seringkali kita lupa bahwa tubuh dan pikiran kita butuh tempat seperti ini. Kita terlalu lama berlari tanpa pernah bertanya ke diri sendiri, apakah aku masih punya tenaga untuk terus berjalan? Sebab di balik ambisi dan keteguhan kita selama ini, ada beban-beban yang diam-diam kita pikul. Beban yang membuat bahu makin berat, napas makin pendek, hati makin sesak. Ada karyawan kantoran yang setiap hari berangkat dengan langkah berat, tapi tetap tersenyum di depan layar laptop. Ada mahasiswa yang tampak cerah di luar, tapi gelisah setiap malam menatap masa depan yang tidak pasti. Ada orang tua yang ingin terlihat kuat di depan keluarga, padahal hatinya sudah hampir runtuh. Ada pencari ketenangan yang ingin hidup damai, tetapi justru dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah selesai. Dan di antara semua ini, ada satu kenyataan yang sering tidak kita akui. Kadang kita ingin menyerah, tetapi kita takut untuk mengakuinya. Takut dianggap lemah, takut dianggap tidak punya tekad, takut dianggap tidak tahan banting, takut mengecewakan orang-orang. Padahal ada saat kita boleh menyerah, dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Menyerah bukan kalah, menyerah adalah mengakui kapasitas diri. Selama ini, kita diajarkan untuk tidak menyerah. Kita dibesarkan oleh slogan-slogan motivasi, jangan berhenti, terus maju. Semangat tidak boleh padam, kita harus kuat. Perkataan itu memang indah, tapi kadang juga melukai. Ada masa ketika kita tidak boleh mendorong diri lebih jauh. Ada masa ketika bertahan justru menyakiti. Ada masa ketika memaksa diri terus maju hanya akan membuat langkah kita semakin kehilangan arah. Dalam kebijaksanaan ada konsep usaha benar, usaha yang tidak berlebihan, usaha yang tidak menyiksa diri, usaha yang seimbang. Kebijaksanaan tidak pernah mengajarkan kita untuk memaksa diri sampai hancur. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk mengenali batas, mengenali realitas, dan merawat diri sesuai kapasitas. Menyerah bukan kalah. Menyerah adalah membebaskan diri dari sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jalan kita. Seperti seorang pendaki yang menyadari punggungnya terluka dan memilih kembali turun gunung, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu hidupnya lebih penting daripada puncak itu. Menyerah dari apa yang menguras jiwa. Bukan semua hal dalam hidup ini harus diperjuangkan. Ada hal-hal yang perlu dilepas, bukan dipaksa. Hubungan yang selalu menyakiti, pekerjaan yang mengikis kesehatan mental, ambisi yang tidak lagi milik kita, lingkungan yang membuat kita mengecil, mimpi masa lalu yang tidak lagi selaras dengan diri sekarang. Namun mengapa kita tetap bertahan? Karena kita diajarkan bahwa menyerah berarti gagal. Karena kita takut dianggap tidak kuat. Karena kita takut dipandang rendah. Karena kita merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Padahal, hidup bukan panggung. Tidak ada penonton yang menunggu kita jatuh. Tidak ada juri yang memberi nilai pada keputusan kita. Semua yang menghakimi kita sebenarnya sedang sibuk menghakimi dirinya sendiri.
Kebijaksanaan mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena kemelekatan atau keterikatan. Kadang kita bukan tidak mampu. Kadang kita hanya terikat pada hal yang seharusnya sudah dilepas. Menyerah dari jalan yang salah bukanlah keputusasaan, itu kebijaksanaan. Bayangkan kita berada di sebuah hutan. Kita berjalan selama berjam-jam mengikuti jalur yang kita pikir benar. Tetapi semakin lama kita berjalan, jalan itu semakin sempit, semakin gelap, dan semakin tidak masuk akal. Jika pada titik itu kita berhenti dan berkata, "Aku salah jalan, aku harus kembali," apakah itu berarti kita gagal? Tidak. Justru itu tanda bahwa kita mulai menggunakan kebijaksanaan. Dalam hidup pun begitu. Seringkali kita memilih jalan tertentu karena itu terlihat benar pada awalnya. Tetapi dalam prosesnya, kita menyadari bahwa jalan itu bukan milik kita. Namun ego kita berkata, "Sudah sejauh ini, masa mau balik?" Apa kata orang kalau kita berhenti? Kalau kembali, kita rugi waktu. Padahal, kerugian yang paling besar bukanlah waktu yang hilang. Kerugian paling besar adalah terus berjalan di jalan yang salah sampai akhir. Orang bijaksana mengajarkan prinsip perhatian yang bijaksana. Ini adalah kemampuan melihat apakah sesuatu membawa kita ke arah yang baik atau justru menjauhkan. Jika sesuatu tidak membawa kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan kebaikan, maka menyerah adalah pilihan bijak. Menyerah dari sikap memaksakan diri. Salah satu penderitaan terbesar manusia adalah memaksa diri menjadi seseorang yang bukan dirinya. Kita memaksakan peran, memaksakan karakter, memaksakan senyum, memaksakan ambisi, memaksakan kekuatan. Ada banyak orang yang secara diam-diam patah di dalam hatinya, tapi tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal hati mereka berteriak lirih seperti puisi yang tak selesai. "Aku lelah, aku sudah terlalu lama berdiri. Ingin sekali aku duduk, tapi takut tidak ada yang memahami." Dalam kebijaksanaan, kita diajarkan jalan tengah, bukan memaksakan, bukan mengabaikan. Tidak ekstrim dalam berusaha, tidak ekstrim dalam menghindar. Membiarkan diri istirahat, bukan kelemahan, itu bentuk cinta pada diri sendiri. Menyerah dari luka lama yang kita peluk terlalu erat. Ada orang yang bukan lelah bekerja, tetapi lelah menyembunyikan luka. Ada orang yang bukan lelah beraktivitas, tetapi lelah memakai topeng. Ada orang yang bukan lelah menghadapi dunia, tetapi lelah menghadapi dirinya sendiri. Kadang, menyerah berarti berhenti menghidupi luka lama, berhenti mengulang narasi lama, berhenti bertarung dengan bayangan sendiri. Kita boleh menyerah dari kecemasan yang kita pelihara. Kita boleh menyerah dari rasa bersalah yang kita bawa. Kita boleh menyerah dari dendam yang membara. Kita boleh menyerah dari trauma yang kita sembunyikan. Menyerah bukan lari, menyerah adalah melepaskan. Dan kebijaksanaan mengajarkan bahwa melepaskan bukan akhir, tetapi awal dari pembebasan. Menyerah untuk melindungi kesehatan mental. Masyarakat modern memiliki obsesi berbahaya, menormalkan kelelahan, seolah bangga ketika berkata, "Aku tidur hanya 4 jam. Aku bekerja sampai malam. Aku sibuk terus." Padahal, dalam tubuh manusia ada batas. Dalam pikiran ada titik jenuh. Dalam jiwa ada limit yang tidak bisa dilewati. Ketika batas itu dipaksa melewati ambang, kita tidak menjadi lebih kuat. Kita justru pecah sedikit demi sedikit. Orang bijak mengajarkan, tubuh dan pikiran adalah kendaraan untuk mencapai kebijaksanaan. Karenanya, merawat tubuh dan pikiran adalah bagian dari jalan spiritual. Menyerah dari gaya hidup yang merusak kesehatan mental bukan kelemahan, itu keberanian. Menyerah dari tujuan yang tidak lagi selaras. Ada mimpi yang dulu kita cintai,
tapi sekarang tidak lagi terasa benar. Ada tujuan yang dulu membuat kita bersemangat, tapi sekarang justru membuat kita hampa. Ada jalan yang dulu terasa seperti panggilan, tapi sekarang terasa seperti beban. Manusia berkembang, nilai berubah, tujuan hidup pun bergeser. Menyerah bukan berarti kita tidak konsisten. Menyerah berarti kita mendengarkan jiwa yang sedang tumbuh. Tidak ada larangan untuk berganti arah. Tidak ada larangan untuk mengubah jalan. Tidak ada larangan untuk mengakui bahwa diri kita berubah. Menyerah dari keharusan menyenangkan semua orang. Salah satu beban terbesar manusia adalah keinginan untuk dipandang baik oleh semua orang. Kita takut mengecewakan orang tua, takut membuat teman kecewa, takut dinilai jelek oleh rekan kantor, takut dianggap tidak baik oleh masyarakat. Tetapi hidup bukan tentang memenuhi semua ekspektasi. Bahkan pertunjukan komedi pun tidak bisa membuat semua orang tertawa. Ketika kita terus memaksa diri memenuhi ekspektasi, pelan-pelan kita kehilangan suara hati sendiri, dan pada akhirnya kita hidup sebagai aktor dalam hidup orang lain. Kadang, menyerah dari ekspektasi orang lain adalah tindakan paling membebaskan. Menyerah sementara untuk istirahat, bukan berhenti. Kadang, yang kita perlukan bukan menyerah sepenuhnya. Yang kita perlukan adalah menyerah sementara, berhenti sejenak, bernapas, mengumpulkan kekuatan, mengatur ulang langkah. Kebijaksanaan mengajarkan ketenangan batin. Ketenangan bukan hanya lewat meditasi, tetapi lewat kemampuan berhenti. Ketika pikiran kacau, berhenti adalah obat. Ketika hati letih, berhenti adalah perlindungan. Ketika jiwa rapuh, berhenti adalah penyembuhan. Menyerah sementara bukan kegagalan. Itu bagian dari perjalanan. Mari kembali lagi ke tepi danau di sore hari. Angin semakin lembut. Cahaya senja berubah menjadi ungu perlahan. Dan air beriak kecil seperti mengajak kita untuk melepaskan. Di tempat ini, kita bertemu kebenaran yang sederhana. Bahwa manusia bukan mesin. Kita bukan robot. Kita bukan makhluk yang selalu kuat. Kita adalah manusia yang memiliki batas, manusia yang punya rasa sakit, manusia yang punya hati yang kadang rapuh, manusia yang butuh jeda, dan tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa ingin berhenti, tidak apa-apa tidak kuat setiap saat, tidak apa-apa mengaku bahwa kita sudah kewalahan, tidak apa-apa untuk menyerah, karena menyerah bukan akhir. Menyerah adalah bagian dari perjalanan pulang ke diri sendiri. Kebijaksanaan mengajarkan, ketika kita melepaskan, kita menemukan ruang baru. Ruang di mana kebijaksanaan muncul. Tempat di mana kedamaian mengambil alih, dan hati mulai bernafas kembali. Jadi bila hari ini kita merasa ingin menyerah, mungkin itu bukan kelemahan, melainkan panggilan untuk melihat hidup dari sudut yang lebih lembut. Mungkin itu tanda bahwa kita sudah terlalu lama membawa beban sendirian. Mungkin itu tanda bahwa sudah saatnya kita duduk, beristirahat, dan merawat luka yang selama ini disembunyikan. Dan ketika saatnya tiba, ketika hati sudah kembali kuat, kita akan bangkit dengan cara yang lebih bijak, lebih tenang, lebih selaras, lebih dekat dengan diri sendiri. Karena ada saat untuk berjuang, dan ada saat untuk menyerah sejenak agar kita bisa kembali bangkit dengan arah yang benar. Hidup bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan pulang. Dan hari ini, silakan jika perlu, menyerahlah. Bukan untuk berhenti, tetapi untuk menemukan kembali diri yang selama ini hilang. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, aku mengajak Anda untuk like video ini, berikan komen tentang pelajaran yang didapat, share ke teman-teman, subscribe
agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Semoga hidup semakin ringan, senantiasa dipenuhi kebahagiaan, dan batin semakin damai. Meditasi selesai.